Gloria, selamat pagi, semangat pagi. Salam jumpa lagi dalam Senyuman Pagi THS THM edisi hari Kamis 18 Februari 2021. Bersama saya Novrianus Emanuel Nana dari Ranting Santa Maria Fatima Nurobo, wilayah Dekenat Malaka, distrik Keuskupan Atambua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara seiman yang terkasih di dalam Kristus, judul refleksi yang saya tulis hari ini, kesetiaan kepada Allah akan menjamin hidup kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Allah berfirman kepada kita melalui penginjil Lukas, di mana Yesus hadir untuk menguji iman serta kesetiaan murid-muridnya. Kisah hidup para murid di zaman dahulu penuh dengan ujian. Iman mereka ditantang habis-habisan oleh ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, dan pembesar wilayah. Dalam keseharian hidup serta pergerakan Yesus beserta murid-muridnya, selalu saja hadir sang pengintai yang dikirim oleh ahli-ahli Taurat guna menyelidiki segala apa yang diperbuat oleh Yesus dan murid-muridnya. Hari ini, Yesus kembali hadir di antara kita melalui sabda. Ia hadir untuk menggugah hati, merasuki jiwa dan pikiran, serta mengedukasikan kepada kita sekalian, anak muda Claretian, secara khusus THS, THM, dan OMK, selaku gerejanya yang hidup di zaman milenial ini, untuk tetap berkiprah dengan cara masing-masing, guna mencapai misi kerajaan Allah dengan berpegang teguh pada semangat hidup para murid zaman dahulu yang beralaskan kasih. Saudara-saudara sekalian, ketika kita ingin membagikan, serta berbagi sukacita surgawi kepada sesama di tengah hidup bermasyarakat, terkadang akan berbuah ketakutan, mendapat tindakan kekerasan, mendapat fitnah, cemooh, bahkan bertaruh nyawa. Poin-poin di atas merupakan intisari dari bacaan hari ini, kehilangan nyawa. Saya mengajak kita sekalian masuk ke dalam diri kita masing-masing untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing atas segala tindakan, semangat juang kita, serta segala upaya yang telah kita tempuh secara pribadi selama ini. Apakah tindakan
upaya dan semangat juang tersebut akan menjamin hidup yang kekal jika kita lakukan dengan setulus hati serta beralaskan kasih. Saudara-saudaraku yang dikasih Allah, sebagai anak muda, marilah kita membentuk diri kita masing-masing, mempersembahkan hidup kita kepada Allah melalui pergumulan hidup kita. Segala aksi dan tindakan hidup yang akan kita persembahkan kepada Tuhan melalui sesama, baik secara individu maupun secara berkelompok. Saat ini, dunia tenggelam dalam lautan duka yang mendalam, efek coronavirus. Iman dan ketakwaan umat Allah semakin menurun. Kualitas iman gereja Allah hampir redup. Sebagian besar umat Allah mengatakan bahwa mendekatkan diri kepada Allah juga sama saja. Hidup kami tiap hari sudah seperti ini. Kami bekerja sendiri, kami makan sendiri. Dan sebagian umat Allah yang tersebar di setiap stasi, kapela, dan lingkungan sering mengungkapkan kekesalan iman mereka terkait berkat yang mereka impikan dari Allah, namun tak tercapai. Rekan-rekan kaum muda seperoki yang saya segani, marilah kita sama-sama mengulurkan tangan, memberikan dukungan satu sama lain untuk berjalan, menemani para gembala umat, menemukan domba-domba yang hilang untuk kembali menyembah Allah Trinitas, untuk merasuki diri umat Allah yang saat ini sudah menyimpang jauh dari misi Yesus melalui karya tangan kita, melalui usaha-usaha kita. Marilah kita semua menciptakan inovasi baru dan merasuki hidup umat Allah dengan karya-karya tangan kita yang beralaskan semangat kerendahan hati, yang beralaskan kasih yang tak berkesudahan. Bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersama kita sukses. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bunda Maria selalu mendoakan. Semua orang kudus merestui. Biarlah yang murni selalu dan senantiasa mengalir dalam jiwaku. Salam Pro Deo et Popula. Berjuang bersama untuk Tuhan melalui sesama kita. Amin.